الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar yang penuh mulia ini kami menyeru dan mengajak kepada hadirin agar senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtisalu awamirillahi wajtinabun nawahi, senantiasa taat dalam menjalankan segala perintah Allah dan senantiasa taat dalam meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat ini kita telah berada di bulan Dzulqa'dah yang sebagian ulama menyebutkan sebagai bulan Dzulqi'dah bikasril qaf, dengan mengkasrahkan huruf qafnya, Dzulqi'dah. Lughatun masyhur, lugah yang masyhur, bahasa yang paling dikenal menurut Al-Imam Nawawi, Dzulqa'dah bi fathil qaf, dengan fathah huruf qafnya. Jadi boleh Dzulqa'dah, boleh Dzulqi'dah. Qaul yang masyhur menurut Imam Nawawi adalah Dzulqa'dah bi fathil qaf, dengan memfathahkan huruf qafnya. Beda halnya dengan bulan Dzulhijjah. Lughatun masyhur, lugah yang masyhur, bahasa yang lebih dikenal adalah Dzulhijjah bi kasril ha, dengan kasrah huruf ha-nya. Sekalipun boleh orang menyebutnya sebagai bulan Dzulhajjah bi fathil ha, dengan fathah huruf ha-nya. Namun yang paling masyhur adalah Dzulhijjah. Hadirin rahimakumullah, kenapa disebut dengan Dzulqa'dah? Ulama mengatakan kenapa disebut dengan Dzulqa'dah, liqu'udihim fi rihalihim. Karena mereka orang-orang Arab ketika memasuki bulan Dzulqa'dah, mereka duduk bersantai, berdiam diri di rumah, tidak melakukan bepergian, menghentikan segala bentuk peperangan, menghentikan gencatan senjata, menunggu sampai datangnya musim haji, yaitu disebut dengan bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, Dzulhijjah atau Dzulqa'dah, Qa'dah itu sendiri diambil dari akar kata qa'ada yaqudu. Maknanya adalah duduk bersantai, berdiam diri di rumah.
Nah, hadirin rahimakumullah, sebelum Islam datang, Zulqa'dah ini memiliki beberapa sebutan atau memiliki beberapa nama dikenal di masyarakat. Ada yang mengenalnya sebagai bulan Haifar, ada yang menyebutnya sebagai bulan Jaifar, ada lagi yang menyebutnya sebagai bulan Warnah. Kemudian datanglah Islam, yang sebagian masyarakat menyebutnya sebagai bulan Haifar, menyebutnya sebagai bulan Jaifar, atau menyebutnya sebagai bulan Warnah. Kemudian digantilah menjadi Zulqa'dah. Bahkan hadirin rahimakumullah, di sebagian masyarakat ada lagi yang mengenalnya sebagai bulan Hapit atau bulan Kapit. Kenapa demikian hadirin rahimakumullah? Karena bulan Zulqa'dah itu diapit oleh dua hari raya besar, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Fitri terdapat di bulan Syawal, sedangkan hari raya Idul Adha itu terdapat di bulan Zulhijjah. Dan antara bulan Syawal dan bulan Zulhijjah ada satu bulan yang disebut dengan bulan Zulqa'dah. Nah, karena kondisinya yang diapit oleh dua hari raya besar, sehingga sebagian masyarakat ada yang meyakini bahwa bulan Zulqa'dah ini adalah bulan apes, bulan sial. Sehingga banyak masyarakat yang tidak mau menikah atau menikahkan anaknya di bulan Zulqa'dah, atau memulai usahanya di bulan Zulqa'dah, karena mereka memiliki keyakinan anak yang dinikahkan di bulan Zulqa'dah khawatir tidak panjang jodoh, atau usaha yang dimulai di bulan Zulqa'dah rawan bangkrut. Padahal Islam mengajarkan kepada kita bahwasanya segala rizki, jodoh, kematian itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kaitan dengan makhluk, tidak ada kaitan dengan suatu apapun. Itu mutlak takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hadirin rahimakumullah, dalam Al-Quran sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Zulqa'dah ini merupakan salah satu daripada Ashhurul Hurum, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan 12 bilangan bulan, dan di antara 12 bilangan bulan tersebut Allah pilih 4 bulan haram, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antaranya adalah bulan Zulqa'dah atau Zulqa'dah. Seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Qadi Abu Ya'la, beliau mengatakan mengapa Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab ini menjadi bulan yang haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan paling tidak ada 2 alasan kenapa 4 bulan tersebut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, hadirin rahimakumullah, karena pada 4 bulan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan segala bentuk peperangan, mengharamkan segala bentuk pembunuhan, mengharamkan segala bentuk kemaksiatan dan kemungkaran di dalam 4 bulan haram tersebut. Meskipun pembunuhan diharamkan di luar 4 bulan ini, tapi Allah lebih menekankan di 4 bulan haram ini, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua alasannya kenapa 4 bulan ini katakan bulan yang haram, karena kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba, bentuk perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba di 4 bulan haram ini, Allah lipat gandakan dosanya, Allah lipat gandakan siksanya, menurut Al-Imam Qadi Abu Ya'la. Sedangkan menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari, beliau memiliki alasan kenapa 4 bulan tersebut menjadi bulan yang haram, karena segala bentuk perbuatan baik yang dilakukan di 4 bulan haram, termasuk bulan Zulqa'dah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang berlipat ganda.
Demikian pula orang yang melakukan kemaksiatan di 4 bulan haram ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan siksa atau dosa yang berlipat ganda. Pendapat Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Itu artinya hadirin rahimakumullah, Allah sudah menetapkan 12 bilangan bulan untuk kita semua. Dan itu semua milik Allah. Tapi di antara 12 bilangan bulan tersebut, tentunya ada beberapa bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tadi telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis baginda Rasul. Di antaranya adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, hadirin rahimakumullah, sebagaimana semua masjid di dunia ini adalah Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara banyaknya masjid-masjid yang ada di dunia, tentu ada beberapa masjid yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Masjidil Haram. Orang yang sholat 1 rakaat di Masjidil Haram, pahalanya setara dengan 100.000 rakaat sholat yang dilakukan di luar Masjidil Haram. Semua Rasul yang Allah utus ke dunia ini, dari zamannya Nabi Allah Adam alaihissalam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu semua adalah utusan Allah. Tapi di antara banyaknya Rasul yang Allah utus ke dunia ini, tentu Allah pilih beberapa Rasul yang diistimewakan oleh Allah. Di antaranya Rasul yang masuk dalam kategori Rasul Ulul Ajmi. Di antaranya adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Ini para Rasul yang masuk dalam kategori Rasul Ulul Ajmi. Dan di antara kelima Rasul ini, Allah pilih yang paling istimewa. Siapa? Yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi katakan likulli syai'in sayyidun, bahwasanya setiap sesuatu itu pasti ada sayyidnya, ada pemimpinnya, ada orang yang paling istimewa. Sehingga dikatakan sayyidul ayami yaumul jum'ah, pemimpinnya semua hari itu adalah hari Jumat. Sayyidus syuhada, pemimpinnya orang-orang yang mati syahid, Sayyidina Hamzah radhiyallahu an. Sayyidina Hamzah, pamannya daripada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sayyidah syabari ahli jannah, pemimpinnya para pemuda yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan 2, yaitu Sayyidina Hasan wal Husain. Wa sayyidatu nisa'i ahli jannah, pemimpinnya wanita yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan ada 4 wanita. Siapa 4 wanita itu? Sayyidah Khadijah Al-Kubra, istri baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri daripada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah Sayyidah Maryam binti Imran. Maryam anak daripada Imran, ibunda daripada Nabi Allah Isa alaihi salam. Yang keempat, yang terakhir adalah Sayyidah Asiyah imra'atu Fir'aun, istri daripada Fir'aun. Maka 4 wanita inilah yang kelak akan memimpin para wanita yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa sayyidul istighfar, dan pimpinannya para istighfar, kalimat-kalimat istighfar. Dari sekian banyaknya kalimat istighfar, maka yang paling istimewa adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan seterusnya. Maka disebut dengan sayyidul istighfar. Maka begitu pun dengan 12 bilangan bulan yang Allah tetapkan, tentu ada pemimpinnya, ada yang paling istimewa di antara 12 bulan tersebut, yaitu 4 bulan haram, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah bulan Zulqa'dah, dan alhamdulillah kita saat ini sudah memasuki di bulan Zulqa'dah. Maka hadirin rahimakumullah, kalau Allah memuliakan bulan Zulqa'dah, tentu ada keistimewaan di dalamnya. Apa keistimewaan daripada bulan Zulqa'dah?
Kata ulama, ada beberapa keistimewaan yang terdapat di bulan Dzulqa'dah sehingga dia menjadi bulan yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan Nabi Allah Musa alaihi salam, berbicara dengan Nabi Allah Musa alaihi salam selama 40 malam, dan itu terjadi di bulan Dzulqa'dah hingga turunlah Taurat. Diabadikan dalam Al-Qur'an, wa wa'adna Musa salasina lailah. Dan kami telah menjanjikan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Apa yang dijanjikan Allah kepada Nabi Musa? Akan memberikan Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Wa atmamnaha bi ashrin, dan kami sempurnakan 30 malam itu dengan 10 malam lagi. Jadi 30 ditambah dengan 10. Fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan oleh Allah, yaitu 40 malam. Nabi Allah Musa alaihissalam berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu terjadi di bulan Dzulqa'dah. Yang kedua, baginda Rasul Muhammad SAW melaksanakan ibadah umroh hanya 4 kali, dan keempat-empatnya itu dilakukan di bulan Dzulqa'dah. Yang ketiga, baginda Rasul Muhammad SAW menikahi Sayyidah Zainab binti Jahsin pada tahun ke-5 Hijriah, dan itu terjadi di bulan Dzulqa'dah. Dan wanita terakhir yang dinikahi oleh baginda Rasul adalah Sayyidah Maimunah binti Al-Haris pada tahun ke-7 Hijriah, dan itu pun terjadi di bulan Dzulqa'dah. Itu artinya hadirin rahimakumullah, boleh orang menikah atau menikahkan anaknya di bulan Dzulqa'dah. Selain pahalanya berlipat, karena nikah adalah hal yang baik dan dilakukan di bulan yang baik, yang tidak kalah pentingnya baginda Rasul yang mencontohkan sendiri. Maka ini keterangan yang menyanggah sebuah statement atau keyakinan di kalangan masyarakat yang meyakini bahwasanya menikahkan anak di bulan Dzulqa'dah itu adalah bulan apes, khawatir tidak panjang jodoh. Ini tidak benar, karena baginda Rasul Muhammad SAW menikah dengan Sayyidah Maimunah dan Sayyidah Zainab binti Jahsin itu di bulan Dzulqa'dah. Maka hadirin rahimakumullah, mari di bulan Dzulqa'dah ini kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Kita tingkatkan semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang hamba itu beribadah kepada Allah terkecuali Allah lipat gandakan pahalanya. Dan kita harus semangat. Berapa banyak orang meninggalkan anak istri tercintanya, meninggalkan keluarga tercintanya, meninggalkan tanah air tercintanya, keluar negeri, bekerja dengan iming-iming gaji yang besar. Mereka semangat, hadirin rahimakumullah. Maka bagaimanalah mungkin kita tidak semangat beribadah kepada Allah kalau Allah mengiming-imingi, bahkan tidak mengiming-imingi. Ini janji Allah, orang yang mau beribadah di bulan yang haram, Allah lipat gandakan pahalanya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.